Alur cerita untuk serial horor laga Blumhouse dan Prime Video, The Bondsman, langsung menarik perhatian. Kevin Bacon berperan sebagai pemburu bayaran dari daerah terpencil yang mendapat kesempatan kedua untuk hidup, ketika ia dibangkitkan oleh iblis untuk memburu setan dan mengirim mereka kembali ke neraka. 8 episode yang berdurasi sekitar 30 menit, juga menunjukkan kesenangan setan yang ringan. Meskipun memiliki pemeran yang kuat dan anti-hero yang sangat cacat, serial garapan Erik Oleson, kreator Daredevil ini, berjuang dengan bentuknya yang pendek dan seringkali mengesampingkan elemen horornya. Bacon berperan sebagai Hab Halloran, seorang pemburu bayaran dari daerah pedesaan Georgia yang bermain curang dalam hal menangkap targetnya. Ketika kita bertemu dengannya, ia sedang menghabiskan makanan terakhirnya di sebuah motel kumuh dengan sarang tawon. Meskipun percaya diri karena telah melakukan pekerjaan itu begitu lama, Hab disergap dan menemui ajal yang mengerikan. Namun, ia bangkit kembali sehari kemudian dan segera menyadari bahwa ia kini bekerja di bawah majikan baru, penguasa neraka itu sendiri, dengan Midge sebagai atasan langsungnya, tukang roti pemberani. Seharusnya Hab sangat ahli dalam pekerjaan itu, tetapi ia cenderung menentang otoritas. Hab juga tidak dapat menahan diri untuk tidak terganggu oleh pembunuhannya sendiri yang diperintahkan oleh Lucky, seorang perencana jahat yang saat ini tidur dengan mantan istri Hab, Marianne. Ada juga perselisihan dengan putranya, Cade, dan rasa bersalah yang menggerogoti Hab. The Bondsman mengingatkan kita pada genre televisi dari tahun 90-an dan awal 2000-an seperti Supernatural, dengan struktur Monster of the Week yang lebih berfungsi sebagai jaringan ikat untuk drama keluarga yang semakin bergejolak. Ini adalah jenis pengaturan yang terasa sangat cocok untuk format episode 30 menitnya, kecuali semuanya ditampilkan secara dangkal. Dalam beberapa hal, itu mungkin yang terbaik. Plot iblisnya dapat diprediksi, iblis yang melarikan diri adalah bagian dari rencana apokaliptik. The Bondsman puas membiarkannya begitu saja, dengan cepat melewati pembantaian iblis of the week-nya dengan CG kasar yang seringkali menenggelamkan efek gore praktis. Hab, yang mencari celah dalam kontraknya yang tidak suci, tidak menginginkan apapun selain dengan cepat mengirimkan tugas iblis terbarunya sehingga dia dapat kembali menangani masalah pribadinya. The Bondsman tidak diangkat dari buku komik, tetapi serial Prime Video tampaknya bisa menjadi adaptasi buku komik. Diproduksi oleh Blumhouse, film laga horor ini dibintangi oleh Kevin Bacon sebagai pemeran utama Hab Halloran, seorang pemburu buronan yang tiba-tiba pindah kerja setelah dibunuh dan dihidupkan kembali. Dulu Hab memburu penjahat kelas 3, sekarang ia ditugaskan untuk menangkap setan yang melarikan diri, dipekerjakan oleh iblis sendiri. Pekerjaan baru Hab melepaskan banjir darah yang dilebih-lebihkan secara jenaka dan mengisi dunianya dengan karakter yang lebih berwarna. Ia sudah memiliki musuh bebuyutan yang sangat mirip orang Boston, pacar mantan istrinya saat ini, Lucky. Diperankan Damon Herriman. Halloran sekarang memiliki bos, Midge, diperankan Jolene Purdy, yang mengumpulkan jiwa-jiwa untuk setan di samping bisnis roti rumahannya. Campuran antara yang sakral dan profan mengingatkan kita pada Preacher, serial AMC yang merupakan adaptasi dari judul Garth Ennis dari tahun 1990-an. Kreator The Bondsman, Grainger David dan showrunner Erik Oleson bekerja dari ide orisinal, tetapi mereka mengambil inspirasi nada dari media lain. Awalnya, The Bondsman merangkul kekonyolan situasi Hab Halloran. Setelah menghabiskan beberapa episode untuk membangun premisnya, ada ritme prosedural dalam ekspedisi perburuan Hab, melacak target mulai dari pendeta yang kerasukan hingga pemandu sorak setan. Awalnya,
Tenggorokan Hap digorok oleh beberapa preman bayaran laki, dan sejak saat ia terbangun di dalam dinding sebelum menghisap rokok dari lukanya yang masih terbuka, The Bondsman menjadi lebih baik jika condong ke selera humor yang mengerikan. Namun dengan hanya 8 episode berdurasi setengah jam di musim pertamanya, The Bondsman harus beralih dari awal ke akhir sebelum dapat dengan nyaman memasuki bagian tengah yang panjang. Hap adalah seorang penjamin generasi kedua yang mengikuti jejak ibunya yang pedas. Dan, sebagai janda setengah baya, teman sekamarnya Kitty, dipernakan, Beth Grant, mengetahui kisah di balik kesembuhan ajaib putranya. Maka serangkaian keadaan yang diterimanya dengan ketenangan yang mengejutkan, ia menjadi kaki tangan yang lucu, saat Hap berusaha mengumpulkan jiwa-jiwa yang bandel. Namun lingkaran orang-orang yang tahu terus meluas, mencakup hubungan yang kurang menarik. Seperti cinta Hap untuk mantan istrinya Marianne, diperankan Jennifer Nettles. Alur cerita tambahan tentang minat mereka yang dulu sama terhadap musik. Sebelum Hap menyerah pada mimpinya, terasa dipaksakan, sementara Marianne sendiri tidak pernah menjadi fokus lebih dari sekadar objek kerinduan mantan suaminya. Meskipun The Bondsman diberi nama berdasarkan pekerjaan Hap, film ini ingin penonton juga tertarik dengan kehidupan pribadinya. Bakat seninya yang menurun, dan usahanya untuk menebus dosa, yang membuat jiwanya menjadi milik iblis untuk dikirim kembali. Namun, mengingat bagaimana alur cerita ini secara bertahap membunuh nuansa yang menyimpang dan sarkastis, pemirsa berharap perhatian acara ini dicurahkan ke tempat lain. Hampir setiap episode diberi nama berdasarkan iblis, tetapi beberapa roh jahat dikembangkan menjadi monster sejati bergaya Buffy, alih-alih tetap menjadi bayangan kabur CGI. Bejana duniawi iblis juga berubah menjadi sketsa tipis. Beberapa adalah polisi korup dan pengganggu remaja, yang kejahatannya bisa sedikit lebih berkembang. Yang lain adalah anak-anak atau orang-orang polos pada umumnya, yang mengundang pertanyaan tentang siapa yang akan dipilih sebagai mangsa yang tidak begitu ingin dijawab oleh acara tersebut. Kosmologi The Bondsman secara umum kabur, yang tidak menjadi masalah jika acara tersebut membuat semuanya tetap ringan dan cepat. Kekonyolan seperti mengapa tugas Hap datang melalui mesin fax? Karena iblis sudah tua, dan terlihat keren dengan cara yang sedikit menyeramkan. Namun, taruhannya meningkat terlalu cepat dari menjalankan tugas atas nama neraka hingga menyelamatkan dunia, dan sementara Bacon cukup nyaman sebagai bajingan yang menawan namun kumuh, karismanya tidak cukup untuk menyatukan seluruh usaha tersebut. The Bondsman dimulai dengan kuat, tetapi tak lama kemudian, truk antik Hap kehabisan bensin.